Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Kak Fitri. Sebelumnya Kak Fitri tidak lupa selalu memberikan motivasi. Nah, motivasi untuk hari ini adalah berasal dari patah lama Finlandia, yaitu hal yang kamu pelajari tanpa kegembiraan akan mudah kamu lupakan. Harapannya setiap perkuliahan Kak Fikri kalian harus bahagia gitu ya, gembira dan bahagia ya. Baik, mari kita awali dengan berdoa dulu sebelum perkuliahan kita. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Pengembangan media di era 4.0 identik dengan penggunaan berbagai media secara bersamaan atau multimedia. Kemarin pertemuan pertama sudah kita bahas bersama. Jadi media di era 4.0 ini biasanya identik dengan penggunaan multimedia. Kemudian berbasis internet. Jadi internet base atau menggunakan internet sebagai salah satu poin utamanya. Kemudian juga ada big data, jadi data-data yang sudah ada di internet, yang data-data itu melimpah sekali, kita semua bisa mengaksesnya, baik yang tingkat kevalidannya rendah, blog dan lain sebagainya, maupun yang itu merupakan artikel pada jurnal-jurnal terindeks ya. Selanjutnya, media di era 4.0 ini identik dengan ubiquitous learning. Apa sih ubiquitous? Ubiquitous itu sebenarnya merupakan salah satu dari sifat mikrobia atau mikroba, makhluk hidup yang berukuran mikron, yaitu sifat yang bisa hidup di mana saja dan kapan saja. Seperti virus dan bakteri itu di mana saja asal tempatnya, inangnya itu cocok sesuai, dia bisa mendapat makanan dari inangnya tersebut, dia bisa hidup. Nah, ubiquitous learning adalah pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi harapannya media di era 4.0 ini bisa digunakan, dimanfaatkan di mana saja dan kapan saja. Sedikit mundur ke belakang, kalau kita melihat historinya, itu ada e-learning, electronic learning, kita sudah melewati ini, kemudian berkembang menjadi m-learning, mobile learning, dengan smartphone atau handphone kalian. Nah, saat ini yang sedang berkembang adalah e-learning atau ubiquitous learning. Itu tadi media di era 4.0. Selanjutnya, Pak Fikri akan menyampaikan prinsip pengembangan media. Jadi di awal tadi Pak Fikri sudah menjelaskan bahwasanya dalam mengembangkan media, bisakah kita mengembangkan media semau kita sendiri, asal siswa tertarik, asal siswa senang? Tidak, harus mengikuti prinsip pengembangan media ini. Meskipun lagi ini disclaimer-nya, tidak ada media yang paling baik. Yang ada adalah media yang tepat untuk materi dan tujuan pembelajaran tertentu. Itu media yang tepat. Ini tidak ada media ini yang terbaik, ini tidak, tapi adalah media yang tepat. Nah, harus mengikuti prinsip ini. Pertama, tujuan pembelajaran, prinsip tujuan pembelajaran harus mengikuti atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau kita masih menggunakan K13 itu ada KIKB. Kalau di kurikulum Merdeka ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran.
Itu media yang dikembangkan tidak boleh keluar dari capaian pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran itu. Selanjutnya, prinsip kedua adalah prinsip lingkungan. Harus menyesuaikan dengan lingkungan di mana media itu akan digunakan. Ya, itu prinsip kedua. Jadi sekali lagi tadi disclaimer-nya adalah tidak ada media yang paling baik atau terbaik. Yang ada adalah yang tepat. Ya, tepat dengan materinya, dengan tujuan pembelajarannya, dan juga dengan lingkungan tempat di mana media itu akan digunakan. Prinsip yang ketiga adalah karakter dan model belajar siswa. Saudara semuanya nantinya insya Allah akan menjadi calon pendidik, ya, harus mengetahui karakter dan model belajar dari siswa-siswanya atau peserta didiknya. Jadi Anda semua harus bisa menyelami masing-masing siswa. Berarti bisa ada pertanyaan, berarti medianya harus mengakomodir semuanya, Pak? Tidak, jadi kalian bisa membuat generalisasi. Jadi yang paling banyak siswa di kelas A ini adalah memiliki karakter yang seperti apa sih? Model belajarnya apakah auditori atau visual ataukah dua-duanya? Nah, nantinya ini menjadi dasar dalam pengembangan media. Nah, makanya kenapa ini menjadi atau wajib ada dalam prinsip pengembangan media. Dia harus menyesuaikan karakter dan model belajar siswa. Prinsip yang keempat adalah kepraktisan dan ketahanan. Media yang akan dikembangkan haruslah praktis. Ya. Tidak boleh atau jangan mengembangkan media yang itu mempersulit. Ya. Jadi sudah membawanya repot, mengoperasikannya juga susah. Nah, itu tidak direkomendasikan atau tidak sesuai dengan prinsip pengembangan media ini. Selain praktis juga tak tahan lama, jadi bisa dipakai berulang-ulang. Itu adalah media yang tepat. Kemudian ada prinsip yang kelima, yaitu ketersediaan bahan. Jadi ketersediaan dari media itu sendiri. Sekali lagi, ini merupakan acuan pedoman dalam mengembangkan media. Jika ternyata media itu sulit, bahannya sulit dicari, sulit mengembangkannya, berarti tidak direkomendasikan buat media seperti itu. Dan juga biayanya, itu biayanya tidak terjangkau dan lain sebagainya. Prinsip yang keenam yang terakhir adalah efektivitas dan efisiensi. Efektivitas ini kaitannya dengan pencapaian dari tujuan pembelajaran tadi. Seberapa efektifkah media pembelajaran itu efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan juga efisien terkait waktu pembelajaran. Jadi misalnya media kok malah itu ribet, tidak efektif, dan juga menghabiskan waktu, itu berarti tidak media yang selanjutnya, pengembangan media ini sangat erat kaitannya atau tidak bisa dilepas dengan research and development atau R&D atau penelitian pengembangan. Jadi sebelum mengembangkan suatu media, pertama dilakukan adalah need assessment atau analisis kebutuhan. Jadi dengan melakukan need assessment ini, nanti kita akan memperoleh data, yaitu kebutuhan akan media. Nah, jadi ini nanti insya Allah karena melakukan di minggu keempat atau minggu ketiga, nanti kalian akan melakukan need assessment ini, observasi di sekolah, untuk menggali permasalahan dalam kaitannya dengan media pembelajaran yang dibutuhkan. Nah, setelah mendapatkan data kebutuhan akan media ini, kemudian kalian lanjutkan dengan melaksanakan research and development atau R&D. Sebenarnya need assessment ini sendiri sudah bagian dari R&D. Nah, setelah kalian mulai dari dapat data
kebutuhan media, kemudian kalian buat desain, kalian kembangkan, wujudkan dalam suatu produk media, diuji cobakan. Nah, nanti akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini, nanti yang berupa media pembelajaran ini harapannya dapat menjadi solusi dari kebutuhan media yang ditemukan di lapangan dalam pembelajaran. Jadi apa yang kalian kembangkan nantinya, media pembelajaran ini nanti, ini akan menjadi solusi, menjadi alternatif penyelesaian permasalahan pembelajaran di sekolah. Sehingga apa yang akan kalian kerjakan nanti ini mendapat apresiasi, tidak hanya menghasilkan sesuatu produk, tapi produk ini yang benar-benar bermanfaat dan dapat digunakan. Selanjutnya Pak Fikri akan menyampaikan tentang model-model penelitian pengembangan. Jadi R&D atau Research and Development itu memiliki beberapa model. Di antaranya yaitu salah satunya ada model 4D. Nah, ciri utama suatu model penelitian pengembangan ini adalah adanya sintaks atau tahapan atau langkah-langkah yang menjadi pedoman acuan dalam proses pengembangan. Model 4D ini oleh Diagram ini merujuk pada 4D. Ini langkah-langkahnya itu terdiri dari pertama define, yang pertama itu define. Define ini adalah mendefinisikan permasalahan atau bisa dikatakan dengan analisis kebutuhan tadi, melakukan analisis. Setelah ketemu data awal, data media permasalahan di lapangan, nanti lanjutkan tahap berikutnya adalah desain. Jadi membuat data biru atau blueprint-nya atau draft dari media pembelajaran yang akan dikembangkan. Secara detail, baik itu nanti kontennya, kemudian menunya, dan bagaimana pengoperasiannya, itu nanti didesain ini. Selanjutnya development, pengembangan. Jadi di sini nanti saat ini kalian atau peneliti pengembangan ini akan mewujudkan desain yang cetak biru yang sudah dibuat tadi tahapan sebelumnya diwujudkan. Itu jadilah draft product media. Nah, draft product media ini perlu melalui tahapan-tahapan, di antaranya juga ada validasi dan uji coba layak. Setelah dilakukan uji coba dan layak, baru tahap keempat dissemination atau penyebarluasan. Jadi sekali lagi model 4D ini mengacu dari 4 huruf D yang ada di depan dalam tiap-tiap tahapannya. Jadi diseminasi nanti produk kalian yang sudah layak itu disebarluaskan sehingga akan lebih bermakna. Selanjutnya adalah model pengembangan ADDIE atau ADI, dari Big and Berry. Ini juga sama merujuk dari huruf awal dari kelima tahapannya. Pertama analyze. Nah, ini yaitu tadi hampir sama dengan define tadi, mendefinisikan permasalahan, melakukan analisis kebutuhan sehingga menemukan data awal permasalahan terkait media dalam konteks pengembangan media ini. Selanjutnya desain, membuat desain cetak biru, draft media yang akan dikembangkan, kemudian development, production, ini mewujudkan desain menjadi sebuah draft, kemudian implementation or delivery, aplikasiannya, penerapan, jadi draft tadi diterapkan, diuji cobakan, kemudian juga sekaligus disebarluaskan. Nah, ini yang membedakan atau kelebihannya dari model ADDIE ini adalah adanya evaluation. Jadi nanti dievaluasi untuk pengembangan berikutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah model pengembangan
POK-MK. Ini diadaptasi juga oleh di Indonesia oleh Prof. Sugiono. Nah, ini ada 10 tahapan, yaitu mulai pertama subskripsi pendahuluan dengan bersama dengan beban dan analisis tadi, di analisis kebutuhan, menghasilkan data awal, permasalahan, kebutuhan terkait media, kemudian perencanaan, desain, pengembangan produk, produksi draft media, kemudian, nah ini yang membedakan dan kelebihannya dari program kali ini ada beberapa kali uji coba. Pertama uji coba terbatas dengan terbatas jumlah respondennya, kemudian setelah dapat data direvisi, masukan dari direktur direvisi, kemudian diuji coba lagi yang lebih luas, dapat data kemudian direvisi, kemudian baru uji kelayakan skala luas, dapat data direvisi, baru terakhir setelah revisi dari uji kelayakan didiseminasikan atau sosialisasi program. Jadi masing-masing model penelitian pengembangan dari baik porsi, aksi, dan POK-MK ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. POK-MK ini otomatis lebih detail dan tadi mencakup beberapa kali coba, otomatis ini waktunya lebih lama yang dibutuhkan karena lebih banyak. Tapi terlepas dari itu nanti mana yang dipilih model penilaian pengembangan ini menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan. Ini dari sebagian saja. Model penelitian pengembangan yang lain masih banyak, nanti bisa di searching di internet, di jurnal-jurnal, ataupun nanti bisa dibaca di buku Pak Fikri maupun di personal website Pak Fikri di wikipedia.id. Nah, simpulan dari hari ini bahwasanya menjawab pertanyaan yang pertama tadi, pengembangan media hendaknya menggunakan kaidah ilmiah dalam pengembangan produk secara tepat. Jadi tidak boleh semau kita sendiri atau asal siswa tertarik atau menarik, tidak bisa. Harus menggunakan kaidah ini. Agar apa? Untuk menunjang kualitas pembelajaran. Jadi media yang kita ciptakan, yang kita kembangkan itu benar-benar valid, layak, sehingga dapat menunjang kualitas pembelajaran. Begitu. Jadi apa yang kita kerjakan nanti akan lebih bermakna dan juga bermanfaat untuk banyak orang. Biasanya kita sudah ketahui bersama, biasanya sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk manusia lainnya atau untuk makhluk yang lainnya. Terima kasih dari Pak Fikri. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke komen di YouTube Pak Fikri ataupun email Pak Fikri, atau bisa juga di personal website Pak Fikri tadi di wikipedia.id. Jangan lupa bahagia, jangan lupa gembira, agar tidak mudah lupa ya. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.